Dalam sesi 2, kita bahas posisi Anda sebagai orang yang memerintah dan pengaruh anugerah untuk hidup seperti Yesus. Ya. Amin. Nah, selamat datang dalam Tak Kenal Menyerah. Kita dalam sesi kedua berjudul Diberi Kuasa untuk Memerintah, yang membahas bab 2 dan bab 3. Silakan duduk dan kita akan mulai. Kita tinjau sejenak sesi yang pertama. Gereja adalah tubuh Kristus. Itu akhir sesi 1. Kita masing-masing anggota tubuhnya. Tubuhnya tidak terpisah-pisah. Tubuhnya satu. Amin. Ketika Anda mendengar kata Kristus, ketika Anda membaca kata Kristus, Anda perlu memasukkan diri Anda ke dalamnya. Oleh anugerahnya, kita dipersatukan dengan Dia. Baiklah, kita katakan amin. Dengan memahami kita termasuk dalam Kristus di Perjanjian Baru, mari kita lihat doa Paulus di Efesus. Paulus memohon agar kita memahami, perhatikan ini, kuasanya yang tidak terukur, tidak terbatas, dan melampaui segala sesuatu. Mari kita ulangi lagi. Tak dapat diukur. Katakan bersama, tak dapat diukur. Tidak ada batasnya. Katakan tidak ada batasnya. Melampaui segala sesuatu daripada kuasanya. Bisa katakan amin. Betapa agung kuasanya itu. Bukankah itu benar? Anda sepakat Tuhan Yesus yang mulia memiliki kuasa yang tak terukur dan tak terbatas. Anda sepakat, katakan amin. Anda sepakat itu melampaui semua kuasa lain di dunia dan seluruh alam semesta. Katakan amin. Namun, akankah Anda menerapkannya pada diri Anda? Oh, saya mendengar sedikit. Lebih penting lagi, dapatkah Anda mempercayainya? Jika tidak, Anda memisahkan diri dari Kristus. Anda bagian dari tubuh lain. Bukankah Anda bagian dari Kristus? Anda berkata, John, kau melangkah terlalu jauh sekarang. Benarkah? Saya bacakan seluruh ayatnya. Kuasanya yang tak terukur, tak terbatas, dan melampaui segala sesuatu di dalam dan bagi kita yang percaya. Ia berbicara tentang kita. Apa yang dilakukan oleh tradisi? Paulus membicarakan kita dalam doa ini. Mengapa? Kita bagian dari Kristus. Jadi kuasa miliknya juga milik kita. Mari kita lanjutkan melihat doa Paulus. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Itu Efesus 1 ayat 19-20. Anda percaya Tuhan Yesus mati, dikuburkan dan dibangkitkan, dan kini duduk di surga memegang kekuasaan tertinggi? Jika demikian, katakan ya. Jika Anda orang Kristen, Anda pasti percaya. Akankah Anda menerapkan hal itu pada diri Anda? Kebanyakan kita tidak melihatnya demikian. Tapi mari kita baca Roma 6 ayat 3-4. Kita telah dikuburkan dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa, kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita adalah tubuh Kristus. Saat kita dibaptiskan dalam Dia, sejarah kita berubah. Amin. Dalam Kristus kita sudah mati, dikuburkan, dan dibangkitkan sebagai ciptaan baru. Kita hidup seperti Dia hidup. Nah, saya berharap Anda sungguh-sungguh memahaminya. Anda memahaminya? Sekali lagi, kita di dalam Kristus. Kita adalah Kristus. Kita adalah tubuhnya. Kita satu dengan Dia. Menurut Efesus 1 ayat 20 tadi, di dalam Kristus kita duduk dan berkuasa. Itu otoritas tertinggi di seluruh alam, di luar otoritas Bapa.
Anda memahami maksud saya? Menurut Efesus 1:21, Kristus duduk jauh lebih tinggi. Bukan sedikit lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari segalanya. Segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Apakah Anda percaya kedudukan Yesus jauh lebih tinggi dari segala penguasa? Anda percaya? Jika Anda Kristen, Anda pasti percaya. Apakah Anda menerapkannya pada diri Anda? Lebih penting lagi, dapatkah Anda mempercayainya? Hal itu juga berlaku bagi Anda. Lagi, jika tidak, Anda memisahkan diri dari Kristus. Apakah Anda bagian dari tubuh yang lain? Apakah tubuhnya terpisah-pisah? Tidak, Anda bagian dari Kristus. Kita semua ada di dalam Kristus. Kita semua Kristus, kita tubuhnya. Efesus 2 ayat 6 berkata, di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Seperti Yesus duduk jauh lebih tinggi dari segala penguasa, otoritas, pemerintah, begitu juga dengan kita. Saya berharap Anda memahaminya. Ya, Anda tidak akan melampaui kepercayaan Anda. Jika Anda tidak memahaminya, Anda akan terus hidup seperti orang yang menanggung akibat kejatuhan Adam dalam dosa. Masih bisa mengikuti? Kita sedang membangun dasar di sini. Bila tidak ada dasar ini, tidak ada yang bisa dibangun di atasnya. Ini sangat mendasar. Katakan amin. Ini yang Yesus lakukan bagi kita di Kalvari. Sangat menakjubkan bagi saya. Amin. Nah, kepala tidak terpisah dari tubuh. Kita bersama duduk pemerintah, memegang otoritas dan kuasa di sorga. Artinya, kita berada di atas kekuasaan apapun di bumi. Jauh lebih tinggi. Paulus menjelaskannya kepada jemaat di Korintus. Anda bisa mendengar apa yang dikatakannya. Sungguh dahsyat. Simak perkataannya. 1 Korintus 3 ayat 21-23. Simaklah baik-baik. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik dunia, hidup, maupun mati. Baik waktu sekarang, maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya. Tapi kamu adalah milik Kristus. Dan Kristus adalah milik Allah. Ia berkata, dunia ini milik Anda. Kehidupan ini milik Anda. Tapi Anda tak memilikinya jika Anda tidak percaya. Dari situ, mari kita lihat lagi Roma 5 ayat 17. Mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Katakan, oleh Yesus Kristus. Kalau dikatakan oleh Kristus, siapa termasuk di situ? Anda. Anda akan berkuasa atas hidup. Kehidupan tidak berkuasa atas Anda. Kita yang harus memerintah di dunia ini. Jika dunia terus bermasalah, itu karena kita melepaskan otoritas kita. Saya sangat marah jika Allah dipersalahkan atas berbagai keadaan. Anda dapat mengikuti saya? Ada hamba Tuhan memberikan firman kepada istri saya untuk saya. Saya tidak akan lupa. Saat itu sebelum saya memasuki pelayanan. Dan orang ini hamba Tuhan yang hebat. Ia mendatangi istri saya, katakan pada suamimu, aku punya firman dari sorga untuknya. Ya, saya sudah menerima banyak nubuatan, ratusan dari orang. Sekitar 10 atau kurang. Sungguh yang mengubah hidup saya. Ini salah satunya. Katanya, kalau suamimu tidak berjalan dalam otoritas pemberian Tuhan, orang lain akan mengambilnya untuk melawannya. Saya perlu 8 tahun untuk memahami perkataan orang ini. Saya akan memberitahu Anda sekarang. Anda di dalam Kristus. Anda harusnya berkuasa dalam hidup. Dan jika terjadi masalah, itu bukan salah Tuhan. Khotbah yang bagus, bukan? Amen. Yesus berkata,
Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Perhatikan kata-katanya, sama seperti Bapa mengutus aku. Ia datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu, menghancurkan akibat perbuatan Adam, penyakit, wabah, gempa bumi, semuanya. Benar? Siapa teladan yang lebih baik dari Yesus sendiri? Dunia tidak menguasainya. Dialah yang memerintah atas dunia. Ketika badai mengancam, dia menghardiknya. Dia menyuruh angin dan laut tenang, dan mereka mentaati dia. Ketika dia perlu makanan untuk orang banyak di gurun, dia hanya punya beberapa roti dan ikan. Dia memberi 5.000 orang, lalu 4.000 orang. Ketika tidak punya perahu dan harus menyeberang untuk melayani, dia berjalan di atas air. Dia membuat pohon ara mengering dan tidak berbuah lagi. Dia memulihkan kembali telinga orang yang dipotong dengan pedang. Dia menahirkan mereka yang sakit. Dia membuat orang pincang dan lumpuh berjalan. Orang buta melihat, orang tuli mendengar. Orang yang kerasukan setan tidak menakutkan baginya. Orang hendak menjatuhkannya ke jurang. Dia meloloskan diri begitu saja. Penguasa berusaha menemukannya dan tidak berhasil. Daftarnya tak akan habis-habis. Firman-Nya, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kapan kita tak hanya menuliskannya di poster, tapi benar-benar mempercayainya? Dia berkuasa dalam hidup ini. Dia memerintah atas perlawanan dan kesengsaraan. Dia membawa surga ke bumi. Dia menetapkan standar untuk kita ikuti dan mengharapkan kita melampauinya. Mari kita lihat lagi Roma 5 ayat 17. Mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia, katakan bersama, anugerah berkelimpahan. Dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Muncul pertanyaan berikutnya. Bagaimana kita berkuasa dalam hidup ini? Jawabannya, oleh kelimpahan kasih karunia. Anda menyimak ayat tadi? Kita berkuasa dalam hidup ini oleh anugerah Allah. Saya ingin setiap orang mengucapkan dengan saya, kita berkuasa dalam hidup ini. Silakan ulangi. Oleh anugerah Allah. Mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran memerintah bersama Dia. Kita berkuasa dalam hidup ini oleh anugerah Allah. Disinilah masalah besar yang terjadi di gereja Amerika. Setengah tahun lalu diadakan survei di seluruh Amerika. Dari pantai barat sampai pantai timur, ribuan orang Kristen diminta pendapatnya, lebih dari 5.000 orang Kristen. Ini orang Kristen yang lahir baru, percaya Alkitab, rajin ke gereja pada hari Minggu. Pertanyaan surveinya, berikan 3 atau lebih definisi dan gambaran tentang anugerah Allah. Mayoritas jawaban adalah keselamatan, karunia cuma-cuma, bukan karena kebaikan kita, dan pengampunan dosa. Saya senang kita paham keselamatan hanya oleh anugerah yang tidak dapat diusahakan, karena itu karunia Allah. Oleh anugerah Allah juga, dosa-dosa kita diampuni. Syukurlah orang Kristen Amerika memahaminya. Martin Luther sangat berhasil dalam hal ini. Namun ada yang tragis di dalam survei ini. Hanya 1,9% yang menjawab anugerah itu adalah pelimpahan kuasa dari Allah. Itulah persisnya definisi anugerah menurut Allah. 2 Korintus 12:9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah, katakan bersama, katakan sekali lagi, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
Kalau Anda memiliki Alkitab edisi berhuruf merah, di mana kata-kata Yesus berwarna merah dan kata-kata lainnya berwarna hitam, lalu Anda lihat dalam 2 Korintus 12 ayat 9, kata-katanya ditulis dalam warna merah, bukan hitam. Artinya ini bukan perkataan Paulus, tetapi perkataan Allah sendiri. Allah menyebut anugerahnya sebagai kuasanya. Tetapi hanya 2% orang Kristen Amerika memahaminya. Perhatikan surat Paulus kepada jemaat Korintus. Anugerah yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia memampukan mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Ya, dan melampaui kemampuan mereka. Apakah yang diberikan anugerah Allah kepada kita? Kemampuan yang melampaui kemampuan kita. Dalam kelemahan kemampuan manusia, kuasanya justru menjadi sempurna. Anda memahaminya? Bagaimana Petrus mendefinisikan anugerah Allah? Dia berkata, kasih karunia Allah melimpahi kamu. Ini dalam 2 Petrus pasal 1. Kasih karunia melimpahi kamu karena kuasa ilahinya. Teriakkan kuasa. Katakan dengan nyaring, kuasa. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Petrus menyebut anugerah Allah sebagai kuasa ilahinya. Baiklah. Mari kita melangkah lebih jauh lagi. Mari kita kembali ke kata asalnya. Kata untuk anugerah dalam bahasa Yunani adalah charis. Menurut Kamus Strong, charis adalah karunia, kemurahan, manfaat, keramahan, dan keleluasaan. Dikaitkan dengan ayat-ayat tertentu dari kitab Efesus, Galatia, dan Roma, itu definisi yang dipahami oleh kebanyakan orang. Tetapi Strong tidak berhenti di situ. Charis juga berarti pengaruh ilahi atas hati dan pancarannya dalam kehidupan. Jadi ada pancaran lahiriah dari apa yang berlangsung dalam hati. Itulah kelimpahan kuasa oleh anugerah. Dalam Kisah pasal 11 ayat 23, Barnabas melihat bukti anugerah Allah dalam jemaat Antioquia. Ia tidak mendengarnya, tapi melihat pelimpahan kuasa itu terpancar dalam hidup mereka. Anda bisa memahaminya. Nah, di Amerika keadaannya tidak seperti itu. Di Amerika anugerah itu tidak kelihatan. Anda tidak melihat pancarannya, karena anugerah hanya menghapuskan dosa dan memberi tiket ke sorga. Orang Kristen jadi hidup seperti orang dunia, karena anugerah hanya dianggap sebagai pengampunan dosa. Anda memahami maksud saya? Maksud lain menjelaskan charis sebagai hadirat Allah yang memberi kuasa dalam hidup seseorang. Jadi definisi saya tentang anugerah adalah pelimpahan kuasa Allah secara cuma-cuma untuk memampukan kita melampaui kemampuan alami kita. Itulah anugerah Allah. Perlu saya katakan sekali lagi? Pelimpahan kuasa Allah secara cuma-cuma untuk memampukan kita melampaui kemampuan alami kita. Mengapa tragis kalau hanya 2% orang Kristen Amerika yang memahaminya? Mari saya berikan sebuah ilustrasi di sini. Ada suatu suku di Afrika yang tinggal di semak-semak di daerah Khalitulistiwa. Tiap hari mereka harus mengambil air sejauh 2 mil dari pemukiman mereka dan membawa air yang berat dan memikulnya di punggung mereka kembali ke perkemahan mereka. Bila mereka perlu makanan, dan tentu saja binatang tidak muncul sendiri dan berkata, makanlah aku, atau tombak aku. Mereka harus berburu binatang. Kadang-kadang mereka berburu sampai 8-9 mil dari pemukiman untuk mendapatkan daging binatang. Kalau mereka perlu pengobatan, mereka harus pergi ke desa terdekat yang jauhnya 35 mil, bolak-balik. Apa yang kita lakukan? Inilah gambaran definisi anugerah. Saya akan membacakannya lagi. Kita memberi hadiah, manfaat, kemurahan, keramahan, kedermawaan pada mereka. Kita membelikan Land Rover tahun 2012 baru untuk mereka. Lalu kita memberikannya kepada kepala suku itu dan berkata kepadanya, inilah hadiah dari kami. Kita menaikkan kepala suku ke dalamnya dan menghidupkan mesin.
Dan berkata, Pak, Land Rover ini hebat sekali loh. Ada AC-nya. Jadi kalau suhu di luar 72 derajat, di dalamnya bisa tetap nyaman dengan suhu 72 derajat. Anda juga pemanasnya. Jadi kalau di luar sedang dingin, Anda bisa menghangatkan diri di dalam. Bukan hanya itu, Pak Kepala Suku, ada pula radio satelit FM di dalamnya. Anda tahu gunanya? Pak Kepala Suku, Anda bisa mendengar siaran langsung final NBA. Apalagi yang ada di sini? Ada pemutar DVD juga. Kita berikan film Tron, Avatar, kita masukkan Avatar, ya heran melihat orang berkulit biru. Bukan hanya itu, masih ada pemutar CD. Lalu kita masukkan CD penyembahan, dan Kepala Suku pun terperangah dengan lagu penyembahan. Katanya, aku harus bayar berapa untuk mobil ini? Tidak usah, Pak, tidak sesen pun. Ini hadiah cuma-cuma dari kami, karena kami sangat mengasihimu. Kita pun pergi. Beberapa waktu kemudian kita kembali dan menemukan mereka masih pergi 2 mil untuk mengangkut air. Mereka masih mengangkut daging binatang sejauh 8-9 mil ke pemukiman. Mereka masih berjalan 35 mil untuk berobat. Mengapa? Kita lupa beritahu Kepala Suku, fungsi utama Land Rover adalah alat transportasi. Kita lupa beritahu gereja Amerika, definisi utama anugerah adalah pelimpahan kuasa Allah. Anda bertanya, tunggu sebentar John, kau menyebut utama. Itulah sebabnya aku bertepuk tangan bersama yang lain. Kau mengatakan definisi utama. Oh ya, definisi utama. 1,5 tahun yang lalu saya mengelilingi rumah sambil berdoa. Saya sendiri berdoa sekitar 30 menit, dan tiba-tiba Roh Kudus mengajukan pertanyaan yang tak terlupakan. Nah, bagaimana aku memperkenalkan anugerah dalam Perjanjian Baru? Kalau saya menulis buku dan ada istilah penting yang sulit, saya menjelaskan definisi utama istilah itu. Nantinya bisa ditambah dengan definisi kedua dan ketiga. Namun yang utama dulu. Anda memahami maksud saya? Saya ingin memastikannya. Kalau saya menulis surat kepada Kepala Suku Afrika tadi, apa isi paragraf pertama saya? Pak, kami memberikan Anda Land Rover baru tahun 2012. Fungsi utamanya adalah alat transportasi. Sekarang Anda tidak perlu jalan 2 mil setiap hari untuk mengangkut air. Anda dapat mengendarai mobil ini. Juga Anda bisa pakai untuk mengangkut daging hewan buruan. Anda memahami maksud saya. Anda tak perlu jalan 35 mil untuk cari obat. Naik saja mobil ini. Kenapa saya harus menjelaskan kepadanya? Karena Kepala Suku ini belum pernah melihat mobil. Barulah kemudian saya akan jelaskan tentang AC, pemanas, radio DVD, dan CD. Setelah menjelaskan fungsi utama. Setuju? Nah, Tuhan menanyakan kepada saya hal ini. Nah, bagaimana aku memperkenalkan anugerah dalam Perjanjian Baru? Saya jawab jujur, saya tidak tahu. Saya lari ke komputer, membuka konkordansi Alkitab, dan melihat penjelasan utama anugerah. Anda ingin tahu? Dia memperkenalkan anugerah di Yohanes 1 ayat 16. Mari kita lihat. Karena dari kepenuhannya, siapanya di sini? Itu Yesus. Dari kepenuhan Yesus, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saya punya teman yang tinggal di Athena, Yunani. Ia hamba Tuhan yang luar biasa. Ia dan istrinya sudah melayani selama 4 generasi. Mereka berdua lahir di Yunani. Mereka bukan hanya berbahasa ibu bahasa Yunani, tetapi juga belajar bahasa Yunani kuno. Saya belajar banyak dari mereka. Saya menulis surat, Pastor Panis, tolong jelaskan maksud Yohanes 1 ayat 16 ini. Apa artinya kasih karunia demi kasih karunia? Lalu ia membalas, Yohanes mengungkapkan betapa kaya dan berlimpahnya kasih karunia itu. Ia mengungkapkan kelimpahan dan kelengkapan anugerah bagi kita. Apa arti kelimpahan dan kelengkapan anugerah bagi kita? Hal itu memberi kita kepenuhan Yesus. Anda tampak belum memahaminya. Baiklah. Biar saya beri contoh. Pertandingan NBA saat ini kan sedang berlangsung.
Misalnya saya datangi salah satu tim basket SMA di Pine Creek. Lalu saya berkata, "Hey, kami punya metode baru untuk membuatmu mengenakan kepenuhan LeBron James." Lalu apa yang dikatakan anak itu? Wow, kenakan padaku sekarang juga. Dan apa yang akan dilakukannya? Dia mulai dari Pine Creek, main di negara bagian, dia masuk NBA, dan kemudian jadi MVP selama beberapa tahun. Misalnya saya mendatangi mahasiswa arsitek Universitas Colorado. Kami punya metode untuk membuatmu mengenakan kepenuhan kemampuan penuh Frank Lloyd Wright. Apa yang akan dikatakan mahasiswa itu? Wow, kenakan padaku sekarang juga. Dan apa yang dilakukannya? Ia akan meninggalkan kuliahnya dan memulai karirnya yang gemilang. Atau saya mendatangi pengusaha kecil. Kami punya metode untuk mengenakan Steve Jobs dan Bill Gates kepadamu. Apa yang akan dikatakan orang itu? Sekarang juga. Kenakan padaku sekarang juga. Dan apa yang dilakukannya? Ia akan memikirkan perempuan-perempuan yang tak terbayangkan sebelumnya. Nah, anugerah tak memberi kita kepenuhan Gates, Jobs, LeBron James, Wright, Einstein, atau Beethoven. Anugerah memberi kita kepenuhan daripada Yesus Kristus sendiri. Kuasa yang dahsyat, bukan? Amin. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4 menjelaskan anugerah membuat kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Apa maksudnya kodrat? Artinya kualitas atau karakter esensial dari seseorang. Apakah yang diberikan anugerah Allah kepada kita? Kepenuhan kualitas dan karakter esensial Yesus Kristus. Itu sebabnya Yohanes, dia berumur 80-an saat itu, ia menulis, hidup kita di dunia ini sama seperti hidup Kristus. Tunggu sebentar. Anda tidak memahaminya. Anda menyimak ayat ini? Hidup kita di dunia ini sama seperti hidup Kristus. Bukan hidup kita di kerajaan 1000 tahun nanti seperti hidup Kristus. Bukan hidup kita di sorga nanti sama seperti hidup Kristus. Bukan hidup kita di alam baka nanti sama seperti hidup Kristus. Hidup kita di dunia ini sama seperti hidup Kristus. Saya marah pada pengkhotbah yang berkata, orang Kristen tidak berbeda dari orang berdosa, hanya sudah diampuni. Matikan mic-nya. Tinggalkan gedungnya cepat. Matikan radionya. Ia memenuhi udara dengan ajaran setan. Ia melemahkan gereja. Bahkan Allah mengajari kita dengan lebih baik. Pernahkah Anda melihat singa melahirkan musang? Pernahkah Anda melihat kuda pacu melahirkan cacing? Kita keturunannya, kata Alkitab. Kita tulang dari tulangnya. Kita daging dari dagingnya. Alkitab berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Hidup kita di dunia ini sama seperti hidup Kristus. Itu yang dilakukan anugerah bagi kita. Wow, saya sendiri sangat bahagia mendengarnya. Itu yang dilakukan anugerah bagi kita. Beberapa orang begitu parah. Karenanya perbuatan Yesus jadi lebih mulia, bukan kurang mulia. Coba pikirkan baik-baik. Dia menjadikan orang bobrok seperti kita, hidup sama seperti dia. Astaga, betapa agungnya anugerah itu. Itulah sebabnya saya takjub. Itulah sebabnya saya masih berapi-api 30 tahun kemudian. Itulah sebabnya ibu saya membagi-bagikan buku saya. Saya tak kenal menyerah dengannya. Anda tahu, ibu saya juga diselamatkan. Yohanes juga menulis, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.
hidup sama seperti Dia telah hidup, bagaimana kita melakukannya? Ayo, berseluar jangan nyaring. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Yesus hidup? Dibahas di dalam sesi berikutnya. Sampai jumpa. Di sesi 3, kita membahas teladan Yesus dalam memerintah dan bagaimana kita memengaruhi masyarakat.